Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatihi ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna min ibadikas sholihin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk pembahasan hadis yang pertama dari bab istiqomah. Sudah kita jelaskan di kajian yang lalu bahwa bab istiqomah ini memuat 3 ayat Al-Quran dan 2 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 ayat itu sudah kita kaji. Ini kita masuk ke hadis yang pertama. Wa an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Jadi Abi Amr, ada yang mengatakan panggilannya Abi Amrah, namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qultu, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakanlah kepadaku suatu ucapan dalam Islam yang tidak akan aku tanya lagi orang lain. Katakanlah kepadaku nasihat yang kira-kira nasihat itu cukup buatku dan tidak lagi akan bertanya kepada orang lain. Qala Rasulullah SAW bersabda, Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dalam keimanan itu. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian kokohlah, istiqomahlah dalam keimanan tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama.
Hadis ini bersumber daripada Sufyan bin Abdullah, yang panggilannya ada yang mengatakan Abi Amr, ada yang mengatakan panggilannya Abi Amroh. Abi Amroh. Beliau Sufyan ini pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta kira-kira pituah ataupun nasihat. Maka Nabi SAW memberikan nasihat itu tidak panjang. Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, setelah itu istiqomahlah dalam keimanan. Jadi isi hadis ini adalah yang pertama menjelaskan tentang kedatangan seorang sahabat kepada Nabi bernama Sufyan yang meminta atau bertanya, katakanlah kepadaku ya Rasulullah suatu nasihat atau perkataan yang tidak akan aku tanyakan orang lain masalah itu. Di dalam syarah hadis ini disebutkan bahwa kedatangan sahabat ini kepada Nabi dan menanyakan tentang sesuatu yang bermanfaat dalam Islam ini menunjukkan harsus sahabat alal ilmi, kerakusan sahabat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Harus itu artinya rakus ataupun tamak. Dalam hal yang baik kita boleh tamak. Salah satu yang baik itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu boleh kita rakus tentang pengetahuan. Ingin tahu. Imam Syafi'i mengatakan, semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak kita belajar, kita akan merasakan semakin banyak yang tidak kita ketahui. Benar itu kan? Semakin banyak kita belajar, semakin merasa semakin banyak yang tidak kita ketahui. Semakin banyak kita membaca, kita merasa bahwa semakin begitu luasnya ilmu pengetahuan, begitu sedikitnya yang kita dapatkan. Para ulama mengatakan, carilah ilmu itu sebanyak-banyaknya. Tuntutlah ilmu itu sebanyak-banyaknya. Walaupun kita tuntut sebanyak-banyaknya, tapi yang dapat itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Kenapa? Karena pengetahuan itu sungguh sangatlah luas. Sungguh sangatlah luas. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui semua pengetahuan. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang mengetahui semua pengetahuan. Pasti dia ada keterbatasannya. Mungkin dia ahli di bidang ini, tapi bidang itu dia pengetahuannya terbatas. Dia ahli di bidang itu, bidang ini, bidang A, dia pengetahuannya terbatas. Tidak ada satu orang yang pengetahuannya itu mengetahui segala sesuatunya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama dari kandungan hadis ini fihi harus sahabat al-ilmi. Hadis ini menunjukkan kesungguhan atau kerakusan sahabat, keinginan sahabat untuk mengetahui atau menuntut ilmu pengetahuan. Sahabat yang ini meminta atau bertanya kepada Nabi. Jadi salah satu pintu untuk mendapatkan pengetahuan itu adalah dengan bertanya. Salah satu cara atau pintu untuk mendapatkan pengetahuan itu namanya bertanya. Maka banyak buku-buku namanya tanya jawab. Tanya jawab permasalahan dalam Islam namanya. Nah, tanya jawab itu kan langsung ke poinnya, to the point. Jadi mudah kita memahaminya. Nah, dalam kenyataannya orang yang bertanya itu ada 3 macam, 3 kelompok. Orang yang bertanya itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah karena ingin tahu. Dia bertanya karena ingin tahu. Memang belum tahu. Dia bertanya. Hal ini yang diperbolehkan di dalam adab menuntut ilmu. Dianjurkan malah kita banyak bertanya supaya kita tahu. Bertanya karena ingin tahu. Ini terpuji yang seperti ini. Dia bertanya karena ingin tahu. Seperti contoh sahabat ini. Dia bertanya kepada Nabi Rasulullah, apa yang saya lakukan dalam Islam ini yang kira-kira cukup buat agama? Tidak perlu lagi aku menanyakan kepada orang lain. Lalu Nabi menyampaikan jawabannya, berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah dalam keimanan itu. Nah, ini yang contoh bertanya karena ingin tahu. Yang kedua, dari kelompok yang bertanya ini ada yang bertanya agar orang lain tahu. Sebenarnya penanya itu sudah tahu. Sudah tahu, yang bertanya itu sudah tahu. Tetapi supaya orang lain tahu, dia menanyakan. Ini seperti hadis yang sudah kita baca beberapa pengajian yang sudah lalu tentang hadis di mana datang seorang yang berbaju putih kepada Nabi. Yang konon kabarnya dia adalah Jibril, malaikat Jibril, bertanya kepada Nabi tentang 3 hal. Yang pertama, apa itu Islam? Bertanya, apa itu Islam? Yang kedua, dia bertanya, apa itu iman? Apa itu iman? Yang ketiga, dia bertanya tentang apa itu ihsan? Ihsan. Karena Nabi tahu bahwa itu adalah malaikat, Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Bukanlah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Karena yang bertanya itu Jibril. Di sini Jibril bertanya, dia bukan karena tidak tahu tentang rukun Islam, bukan karena tidak tahu rukun iman, tetapi dia ingin supaya orang lain tahu yang sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang kedua ini yang bertanya agar orang lain tahu, ini juga terpuji.
bagus dianjurkan di dalam adab menuntut ilmu. Kadang-kadang yang bertanya itu dia sudah tahu, tapi ingin supaya orang lain itu tahu, ditanyakan, boleh di dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, kelompok yang bertanya itu ada yang bertanya karena ingin menguji. Ada yang bertanya karena menguji. Di masa Nabi ini juga pernah terjadi bahwa kaum Quraisy itu menanyakan kepada Nabi untuk menguji Nabi. Ceritanya ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Quraisy itu. Pertanyaan ini sebenarnya adalah hasil yang mereka dapatkan orang kafir Quraisy itu saat mereka pergi berburu ke kota Madinah, kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah. Mereka berburu ke sana, kira-kira apa yang perlu kami tanyakan kepada Muhammad itu yang membuktikan bahwa dia benar-benar seorang nabi. Maka orang Yahudi itu mengatakan, tanyakan sama dia 3 hal. Kalau dia bisa menjawab, berarti dia seorang nabi. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, dia itu hanyalah yang mengaku-ngaku nabi. Karena jawaban pertanyaan ini tidak ada yang tahu kecuali dia seorang nabi. Karena kejadian yang sudah lama, ratusan tahun yang lalu. Apa itu? Yang pertama, yang ditanyakan oleh kafir Quraisy kepada Nabi itu adalah, yang pertama mereka menanyakan, siapa pemuda yang dulu tidak tahan dengan raja yang zalim, lalu mereka pergi bersembunyi ke dalam gua, ke pucuk bukit, dan tertidur di gua itu ratusan tahun. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kafir Quraisy ini, siapa namanya raja yang berkuasa zaman dahulu, kekuasaannya itu menguasai dunia timur dan dunia barat, baik di bagian timur maupun di bagian barat, sampai ke sana kerajaannya. Siapa nama raja itu? Yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hakikat daripada ruh itu? Bagaimana ruh itu? Maka saat mereka menanyakan kepada Nabi mengatakan, karena saat itu belum ada ayat Al-Quran yang membicarakan masalah itu, Nabi dengan yakin mengatakan, akan saya jawab besok, dengan harapan turun ayat Al-Quran yang menjelaskan 3 pertanyaan ini. Akan saya jawab besok, katanya. Saat sampai ke hari esoknya, ditunggu-tunggu Nabi, berharap-harap turun malaikat Jibril, tetapi malaikat Jibril tidak turun. Tidak ada wahyu yang turun pada hari itu. Datang orang Quraisy ini menagih, mana jawabannya? Mana jawabannya? Nabi tidak bisa berbuat apa karena belum turun ayat Al-Quran. Keesokan harinya turunlah ayat Al-Quran yang menegur Nabi dalam surah Al-Kahfi. Wala taqulanna inni wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa ayyasha Allah. Janganlah kamu mengatakan kepada sesuatu akan saya kerjakan besok, kecuali dengan mengucapkan
insya Allah. Insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Tadi Nabi tidak mengucapkan insya Allah, langsung mengatakan akan saya jawab besok. Tidak kira memastikan, gitu ya. Karena beliau begitu yakin akan turun ayat Al-Quran. Ternyata tidak turun, maka datanglah ayat Al-Quran yang menegur Nabi. Jangan kamu katakan akan kamu kerjakan sesuatu itu di esok hari kecuali mengucapkan insya Allah. Keesokannya lagi turunlah ayat Al-Quran yang menjawab pertanyaan orang Quraisy ini. Pertanyaan yang pertama, siapa pemuda yang lari dari raja yang zalim, sembunyi di gua ratusan tahun? Turunlah jawabannya di Suratul Kahfi yang menceritakan Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang tidur di gua 309 tahun lamanya. Pertanyaan yang kedua tentang raja yang menguasai dunia timur dan dunia barat yang ditanyakan oleh kafir Quraisy itu, turun ayat Al-Quran juga di surah Al-Kahfi, di akhir surah Kahfi, tentang kisah Dzulqarnain. Yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain, akan saya sebutkan kepadamu ceritanya. Diceritakan oleh Suratul Kahfi itu ayat Al-Quran tentang kisah Dzulqarnain. Adapun pertanyaan yang ketiga, bagaimana hakikat ruh? Turunlah ayat Al-Quran di surah Al-Isra yang menjelaskan hakikat daripada ruh. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka menanyakan kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Saya pernah berbincang-bincang dengan dokter spesialis saraf. Jadi beliau bercerita bahwa para ilmu kedokteran sudah berupaya mencari apa itu ruh, atau bagaimana cara supaya badan yang sudah tidak ada ruhnya itu bisa dihidupkan. Mereka dalam dunia kedokteran mencari itu, bagaimana bisa membuat yang sudah mati itu bisa hidup kembali atau dipakai ruh kembali. Karena ilmu kedokteran itu sudah tinggi sebenarnya. Salah satu tingginya ilmu kedokteran itu ada namanya tes DNA, kan? DNA. Seorang itu meninggal, kan? Salah satu contohnya, seorang meninggal, diambil sedikit badannya, kemudian dimasukkan ke laboratorium, akan ketahuan apa sebab dia meninggal, gitu ya. Dia meninggal, apakah dia meninggal karena dibunuh atau dia meninggal membunuh diri, macam-macam. Bisa diketahui dengan hanya diambil sedikit badannya. Di otopsi misalnya, itu ada ilmunya, sudah tinggi ilmu itu. Juga mereka berupaya mencari seperti apa bisa badan yang sudah mati itu bisa hidup kembali, ruh itu dicari. Menurut dokter teman saya, diskusi itu, dia mengatakan sudah hampir ketemu rumus-rumusnya, tetapi katanya kira-kiranya kalau dia dilarikan kepada ilmu IT, di sana ada PIN, pakai PIN, pakai password. Kalau kayak ATM pakai PIN, kan?
pakai password. Passwordnya itu tidak ketemu. Kalau kita pakai punya ATM kan, kalau kita lupa pinnya, kita akan bisa dibuka itu. Kita punya HP, kadang dipasang orang pakai pin kan. Kalau kita tidak tahu pinnya, tidak bisa dibuka. Walaupun kalau password dari ATM itu, password daripada ada email kita sebagainya, itu bisa diretas orang, bisa diretas. Ada ilmunya juga, ilmu meretas itu. Bisa dijebol orang dari jauh. Tetapi password untuk ruh ini kira-kira tidak bisa diretas, tidak bisa dihack. Password itulah yang tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kiranya, untuk memudahkan ilmu pengetahuan, kira-kira password itulah tidak diberikan Allah kepada manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan yang tiga yang diajukan oleh kafir Quraisy ini, salah satu contoh yang bertanya karena memuji. Bertanya dengan niat untuk memuji. Selain daripada soal ini, pernah juga ada dalam hadis sahabat yang memuji keilmuan Nabi. Saat itu Nabi lagi di atas mimbar. Ada yang bertanya, selesai satu bertanya, sambung lagi yang lain, sambung lagi yang lain. Seolah-olah mereka itu memuji pengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada yang bertanya, sahabat yang sudah meninggal orang tuanya, ya Rasulullah, di manakah ayahku? Kata sahabat itu. Ditanya Nabi, dijawab Nabi, ayahmu di neraka. Kebetulan ayahnya tidak masuk Islam, meninggal masih kafir. Padahal Islam sudah datang. Ya kalau meninggal dalam kafir kan jelas deh, dalam api neraka. Ya, nah bertanya untuk memuji itu, itu termasuk pertanyaan yang tidak terpuji, tidak terpuji. Kecuali tempatnya tempat ujian beda gitu ya, ujian beda. Tapi kalau kita bertanya kepada banyak seorang untuk memuji dengan niat mempermalukan yang ditanya, itu tidak terpuji. Kadang-kadang ada orang yang merasa malu kalau dia tidak tahu, padahal tidak tahu itu biasa. Kalau kita tidak tahu, kita bilang tidak tahu. Tidak tahu. Malah salah satu ulama mengatakan, orang yang menjawab semua pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia tidak berilmu. Semua apa yang ditanyakan kepada dijawabnya, itu menunjukkan bahwa dia itu tidak berilmu. Kecuali yang ditanyakan itu memang bidang kita, baru bisa kita jawab sepenuhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, dari hadis ini kita mendapatkan faedah, ini menunjukkan ketamakan para sahabat untuk menuntut ilmu. Yang kedua, bagaimana hadis ini menunjukkan juga keutamaan daripada istiqomah. Keutamaan daripada istiqomah. Begitu luas Islam yang ditanyakan oleh sahabat tadi, ya Rasulullah, katakanlah kepada dalam Islam suatu ucapan yang bisa saya amalkan untuk keselamatan dunia akhirat. Karena Islam itu luas. Tapi Nabi hanya mengatakan, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Saya sampaikan, tidak banyak-banyak. Istiqomah di dalam iman, istiqomah dalam keimanan.
Sudah kita kaji di kajian yang lalu bahwa istiqomah itu ada yang mengartikan adalah sebagai tetap dan kokoh di dalam menjalankan ketaatan. Kokoh, tetap dan kokoh dalam menjalankan ketaatan. Sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, beliau membagi istiqomah itu kepada 3. Sahabat Ibnu Abbas membagi istiqomah itu kepada 3. Istiqomah dengan lidah, istiqomah dengan hati, dan istiqomah dengan perbuatan. Ada 3. Istiqomah dengan lidah, istiqomah dengan hati, istiqomah dengan perbuatan. Yang pertama, istiqomah dengan lidah, lisan, yaitu senantiasa lisan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Istiqomah lisan kita kokoh, tidak bergeser, tidak beranjak dari ucapan 2 kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Lidah kita tidak bergeser dari itu sampai kita wafat. Itu Ibnu Abbas menamakannya dengan istiqomah dengan lidah. Itu yang kita ucapkan. Malah Nabi menjamin orang yang bisa mengucapkan kalimat itu saat di akhir hayat dia mendapat jaminan masuk surga. Saat di akhir kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat di akhir hayat itu ada yang mengatakan cukup dengan la ilaha illallah saja. Ada yang mengatakan pakai Muhammadur Rasulullah. Ini istiqomah dengan lidah. Yang kedua, istiqomah dengan hati. Apa itu istiqomah dengan hati? Yaitu melakukan segala amal ibadah itu dengan niat ikhlas karena Allah. Melakukan segala sesuatu amal ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kategori istiqomah dengan hati. Ikhlas itu kan dalam hati, tidak bisa ditampakkan dengan gerak-gerik. Ikhlas itu dia dalam hati. Jadi istiqomah dalam hati, dengan hati itu seorang itu beramal ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, istiqomah dengan perbuatan. Apa itu istiqomah dengan perbuatan? Yaitu senantiasa menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara terus-menerus. Kita melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus. Istiqomah dengan perbuatan. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomah, kokohlah. Jangan bergeser daripada keimanan, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan juga pada saat kita beramal ibadah, niat kita mesti
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dalam melaksanakan amal ibadah itu secara terus menerus. Kita gabungkan semuanya, pendapat Ibnu Abbas itu, baik lidah kita, hati kita, gerak-gerik kita itu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita dapatkan dari hadis yang pertama ini. Hadis yang kedua, insyaallah ini akan kita kaji di bagian yang akan datang. Ada sedikit lagi waktu, kita sisakan, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan.